Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen investasi dengan anggota kami yaitu Anggun Salsabila dengan NIM 1931904, Fitri Putri Utami dengan NIM 1931909, Muhammad Husni dengan NIM 1931924, Irdan Suryawardana dengan NIM 1931915, dan yang terakhir Vera Tria Agustin dengan NIM 1931940. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah single dan multifaktor model. Silahkan disimak dengan baik ya teman-teman. Nama Anggun Salsabila, NIM 1931904. Ada beberapa tujuan seseorang melakukan investasi, misalnya untuk memperoleh kehidupan yang layak di masa yang akan datang dan mengurangi tekanan inflasi. Pada umumnya, dasar keputusan atau alasan seseorang dalam berinvestasi adalah risk and return. Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan dan resiko penurunan daya beli akibat pengaruh inflasi. Sedangkan risk atau resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan return aktual, pengembalian yang telah terjadi, yang berbeda dengan return yang diharapkan. Return dan resiko mempunyai hubungan positif atau searah, di mana semakin tinggi tingkat return, maka semakin tinggi pula resikonya, dan juga sebaliknya. Semakin rendah return investasi, semakin rendah pula resikonya. Investasi di pasar modal merupakan investasi yang memiliki resiko tinggi, sehingga investor sangat berhati-hati dalam memilih saham yang akan dibeli. Agar return yang mereka dapatkan adalah return yang maksimal, maka seorang investor perlu memperhatikan dan mengestimasikan semua faktor penting yang dapat mempengaruhi return dari investasinya di masa yang akan datang. Beberapa model keseimbangan pasar yang menghubungkan antara risk and return ada 4. Model yang pertama yakni capital asset pricing model, yang merupakan model keseimbangan untuk menilai tingkat pengembalian harapan dari suatu aset yang beresiko, yang dikembangkan oleh Sharpe, Lintern, dan Mosin. Model keseimbangan ini menjelaskan bagaimana hubungan antara rata-rata return saham dengan faktor resiko saham, dengan faktor resiko pasar. Di dalam model ini, karena portofolio pasar merupakan gabungan seluruh aset yang memiliki tingkat resiko yang identik, maka aset tersebut mempunyai bobot yang sama. Model keseimbangan pasar yang kedua yakni Arbitrage Pricing Theory atau APT, yang merupakan model penilaian aset
yang dirumuskan oleh Ross untuk melihat hubungan antara return dan risiko. Perbedaan antara CAMP dan APT terletak pada konsep yang mendasari kedua model tersebut. Pada CAPM bertitik pada tolak pembentukan portofolio yang efisien, sedangkan pada APT didasarkan pada hukum satu harga atau Law of One Price. Model keseimbangan pasar yang ketiga yakni Three Factors Model Fama and French. Beberapa peneliti tidak setuju dengan konsep dari CAPM karena menurut mereka ada faktor lain atau lebih dari satu faktor yang dapat mempengaruhi return saham. Maka Fama dan French mengembangkan model yang mempengaruhi return harga saham dengan mengkombinasikan CAPM dan APT. Model keseimbangan pasar yang keempat yakni saham syariah. Pada saham syariah, pendekatan yang banyak digunakan dalam menerangkan mengenai saham syariah lebih dikenal dengan istilah Socially Responsible Investing atau SRI. Secara umum, SRI didefinisikan sebagai suatu filosofi tentang investasi yang memasukkan pertimbangan-pertimbangan etika dan moral selain pertimbangan keuangan. Selain itu, hukum atau syariat Islam juga menjadi salah satu pertimbangan investor dalam berinvestasi, sehingga memunculkan istilah saham syariah. Perbedaan pokok antara saham konvensional dengan saham syariah hanya terletak pada kriteria yang harus dipenuhi suatu saham atau emiten terhadap kriteria tertentu. Di Indonesia sendiri, kriteria penerbitan efek syariah telah diatur dalam keputusan Ketua Bapepam LK nomor Kep 208-BL-2012. Return saham. Return saham adalah tingkat pengembalian atau investasi saham yang terdiri dari dua komponen, yaitu perubahan harga saham dan pembayaran dividen. Data return saham yang digunakan adalah data return saham bulanan. Market return adalah tingkat pengembalian yang terjadi di pasar. Pada penelitian ini, ukuran yang digunakan sebagai proksi tingkat pengembalian pasar adalah return pada indeks harga saham gabungan secara bulanan. Ukuran perusahaan diperoleh dengan menggunakan data market capitalization yang merupakan perkalian antara jumlah saham biasa yang beredar di pasar bursa dengan harga saham. Pengaruh market faktor terhadap return saham. Berdasarkan hasil penelitian, market faktor mempunyai pengaruh positif atau searah dan signifikan terhadap return seluruh saham dengan koefisien regresi rata-rata lebih besar dibanding koefisien variabel
independen yang lain. Dengan koefisien tersebut, pengaruh market faktor terhadap return saham lebih kuat dibanding dengan variabel yang lain. Pengaruh positif atau searah tersebut berarti setiap kenaikan market faktor juga akan menyebabkan kenaikan return saham. Pengaruh PE atau ME equity ratio terhadap return saham. Pengaruh positif pada saham dengan PE atau ME rasio tinggi dan medium yang berpengaruh negatif pada saham dengan PE atau ME rasio rendah. Semakin besar nilai PE atau ME, maka semakin besar returnnya. Perusahaan dengan nilai PE atau ME rasio tinggi atau nilai pasarnya jauh di bawah nilai buku atau undervalue, investor menginterpretasikan bahwa perusahaan atau saham tersebut merupakan perusahaan yang sedang tumbuh atau growth stock yang mempunyai potensi untuk menghasilkan net income yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain. Pengaruh simultan antara market faktor, ukuran perusahaan, PE atau ME rasio, dan syariah faktor terhadap return saham. Pengaruh market faktor dan ukuran perusahaan pada kedua portofolio tersebut adalah positif atau searah. Melihat pengaruh positif variabel market faktor terhadap return saham, pada umumnya investor merupakan risk adverse, sehingga berupaya untuk menghindari pemilihan saham yang mempunyai respon berlawanan dengan market return terhadap perubahan kondisi ekonomi. Faktor ukuran perusahaan, PE atau ME, dan jenis saham syariah merupakan faktor fundamental perusahaan. Selain itu, kemungkinan mayoritas investor yang mempunyai tipe sebagai trader sehingga tidak mempertimbangkan faktor fundamental perusahaan, tetapi lebih menekankan pada keuntungan saat dengan perubahan harga atau capital gain. Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut, menurut Ahmad. Investasi dalam saham memiliki daya tarik tersendiri bagi investor, karena investasi saham menjanjikan dua macam keuntungan yang bisa didapat, yaitu dividend yield dan capital gain, menurut Rushdin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni dengan NIM 1931924. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang portofolio dan penjelasan mengenai portofolio efisien dan portofolio optimal. Apa sih portofolio itu? Portofolio adalah suatu kumpulan atau kombinasi dari aktiva atau sekuritas keuangan seperti saham, obligasi, dan yang setara dengan kas dalam suatu unit yang dipegang atau dibuat oleh seorang investor, perusahaan investasi, atau institusi keuangan. Teori portofolio menyarankan untuk berinvestasi tidak hanya pada satu jenis investasi saja, melainkan pada beberapa jenis investasi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko. Apabila satu investasi mengalami kerugian, maka akan ada investasi yang lain untuk menutupinya. Namun, jika keputusan investasi hanya pada satu jenis investasi saja, maka jika investasi tersebut merugikan, akan habis sudah atau tidak ada yang tersisa untuk bisa membackup dan menutupi kerugiannya. Investor yang membentuk portofolio dalam satu kelas aset yaitu saham, berarti investor tersebut harus berinvestasi dalam berbagai saham untuk menekan resiko.
Pembentukan portofolio yaitu untuk melakukan diversifikasi investasi dalam bentuk portofolio. Investasi ini dilakukan investor tidak bisa langsung menanamkan investasi ke beberapa instrumen investasi yang berbeda-beda. Namun, ada beberapa hal-hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu agar instrumen investasi yang akan dijadikan portofolio bisa menghasilkan return yang maksimal. Pemilihan portofolio diklasifikasikan menjadi dua, yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal. Pemilihan portofolio optimal dapat menggunakan model Markowitz atau model indeks tunggal, yaitu single index model. Model Markowitz hanya mempertimbangkan return ekspektasi serta risiko dan tidak mempertimbangkan aktiva bebas risiko. Oleh karena itu, model Markowitz disebut juga dengan mean variance model. Mean berarti return ekspektasi yang banyak dihitung dengan cara rata-rata, sedangkan variance adalah pengukuran risiko yang digunakan menurut Hartono. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan portofolio efisien dan portofolio optimal. Portofolio efisien adalah portofolio yang memberikan imbal hasil harapan maksimal dengan tingkat risiko yang sama, atau portofolio yang mengandung tingkat risiko minimal dengan imbal hasil harapan yang sama. Portofolio efisien sendiri memiliki satu faktor yang baik, yaitu expected return saja, atau risiko portofolio saja, sehingga belum menggabungkan keduanya. Portofolio optimal dipilih dari anggota portofolio efisien. Oleh karena itu, portofolio efisien belum tentu merupakan portofolio optimal, sedangkan portofolio optimal sudah pasti merupakan portofolio efisien. Lalu saya akan menjelaskan tentang portofolio optimal, yaitu portofolio optimal adalah portofolio yang memberikan hasil kombinasi return tertinggi dengan risiko terendah menurut Hartono. Portofolio optimal didasarkan pada asumsi semua investor adalah risk averse, yaitu mengusahakan tambahan tingkat return yang semakin besar untuk tambahan satu unit risiko yang sama. Investor akan memilih portofolio yang optimal dari sejumlah portofolio, yaitu pertama, menawarkan ekspektasi return maksimal untuk berbagai tingkat risiko, yaitu max return given risk. Yang kedua, menawarkan risiko yang minimal untuk berbagai tingkat ekspektasi return, yaitu min risk given return. Membentuk portofolio optimal dapat dilakukan dengan cara Markowitz, dengan aktiva bebas risiko, atau dengan model indeks tunggal, yaitu single index model. Apa sih pengertian aktiva bebas risiko? Pengertian aktiva bebas risiko adalah aktiva yang mempunyai return ekspektasi tertentu tanpa adanya risiko. Dalam penghitungannya menggunakan BI rate atau suku bunga sertifikat Bank Indonesia untuk saham konvensional. Model indeks tunggal atau model satu faktor mengasumsi bahwa imbal hasil antara dua sekuritas atau lebih akan berkorelasi, yaitu akan bergerak bersama dan mempunyai reaksi yang sama terhadap satu faktor atau indeks tunggal yang dimasukkan dalam model. Sedangkan menurut Zubir, asumsi dari model indeks tunggal adalah pergerakan saham berhubungan erat dengan pergerakan pasar. Apabila harga pasar naik, maka harga saham-saham pun ikut naik. Dan ketika harga pasar mengalami penurunan,
maka harga saham juga akan ikut turun. Excess return to beta berarti mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit resiko yang tidak dapat didiversifikasikan yang diukur dengan beta. ERBI sama dengan dalam kurung E dalam kurung RI tutup kurung dikurangi RBR tutup kurung dibagi BI Hartono 2015 430, di mana ERBI merupakan excess return to beta sekuritas ke I. ERI merupakan return ekspektasian berdasarkan model indeks tunggal untuk sekuritas ke I. Sedangkan RBR merupakan return aktivitas bebas resiko. BI merupakan beta sekuritas ke I. Analisa single index model dapat dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel. Single index model mampu memberikan informasi kepada investor terkait saham. Investor dalam melakukan investasi dalam saham sebaiknya tidak berinvestasi dalam satu saham saja, melainkan berinvestasi dengan membentuk portofolio optimal. Pembentukan portofolio optimal dilakukan untuk memperkecil peluang investor dalam menanggung risiko investasi tanpa mengurangi tingkat return yang diharapkan. Baik, sekian penjelasan materi single dan multifaktor model terhadap tingkat return saham dan pembentukan portofolio optimal dan efisien untuk menurunkan risiko investasi yang dilakukan oleh investor di Indonesia.